Saudara muda, kau telah setia menjaga makam sang raja selama 3 tahun. Betapa sepinya orang kaya. Lebih baik datang dan bermain bersama kami. Ini adalah tindakan yang sangat melawan. Setelah terungkap, hari ini kami akan menginjak tubuhmu dan menikmati kekuatan naga. Serangan Laut Merah. Terus. Menuju ke langit. Ya. Tuan Kota Utara. Di dunia ini masih ada sebab dan akibat yang belum terputus. Turunlah dari gunung. Tahun lalu. Keluarga Sue dibinasakan. Kau tidak terbangun. Orang besar itu. Apakah jimat yang diinginkan sudah ditemukan? Tidak ada. Tua bangka. Pasti bisa menyelidiki peristiwa tahun lalu hingga jelas. Murid, terimalah cara-cara ini. Setelah turun gunung, jangan sampai mempermalukan kita. Terima kasih, Guru. Setelah turun gunung, carilah beberapa saudari sekelasmu yang berbakat dan cantik. Mereka pasti akan merasa peduli padamu. Tuan Duan. Hahaha. Kakak Sheng. Sudah 5 tahun. Kau sebenarnya di mana? Aku sangat merindukanmu. Aduh. Anakku, kamu memang hebat. Hahaha, kapan kamu dan kakak Ruoyu menikah? Kapan itu ditentukan? Ah, Ruoyu yang menentukan. Maaf, aku masih belum berhasil. Orang tuaku memaksa aku untuk menikah dengan Zhao Ting. Aku benar-benar ingin sukses. Anjing busuk. Kamu masih di sini ngapain? Kalian mau ngapain? Ngapain? Tuan Zhao tanya bagaimana pertimbanganmu. Sudah kukatakan, aku tidak mau menikah. Tidak mau menikah? Ya. Ayo, hancurkan 2 papan nama yang sudah diambil ini. Hancurkan keluarga Ye sampai bersih. Tidak, tidak, tidak. Lepaskan aku, lihat baik-baik. Tidak, tidak, tidak. Sudah bilang tidak mau menikah. Orang datang, bawa dia pergi. Mau apa ini? Mau pergi kemana? Lepaskan aku, lepaskan. Xiaoyu, bangun cepat. Mencari mati. Mencari mati. Aduh, Lai. Kamu tidak apa-apa kan, Kak Bei Chen? Setelah bertahun-tahun, kamu kemana saja? Masih bengong saja. Cepat, segera bantu aku. Kamu mundur ke samping. Hati-hati. Ya. Apa? Jangan bunuh aku. Bagaimana kamu bisa punya tato ini? Ini adalah simbol keluarga Zhao. Dulu milik Zhao Taixi. Keluarga Zhao. Akhirnya ditemukan. Biarkan kalian merasakan rasa neraka. Jika bodoh, jika bodoh. Kakak Bei Chen. Kakak Bei Chen. Maafkan aku karena belum bisa melindungi paman dan bibi. Tuan muda. Terima kasih telah berdoa untuk keluarga kita selama bertahun-tahun. Apakah kamu baik-baik saja?
Kakak Wu Cheng. Sudah 5 tahun. Aku sangat merindukanmu. Aku. Dokter Kakak. Kau sebaiknya segera meninggalkan Jiangnan. Jangan kembali lagi. Ada apa, Ruoyu? Bukankah kita sudah bertunangan dan memutuskan untuk sehidup semati? Aku ingin membatalkan pertunangan. Mulai sekarang. Perjanjian kita batal. Sebelumnya tidak ada yang memberiku kesempatan lagi. Ruyu. Jangan ikut aku. Ruyu. Jangan lagi ikut aku. Aku sudah bilang aku tidak mengenalmu. Sopir, jalan. Jalankan mobil. Ruyu. Kakak Bei Chen. Maafkan aku. Aku seumur hidup tak beruntung. Ah. Kenapa panik begitu? Tuan muda dari keluarga Ye dan Bei Chen kembali. Apa? Muridku turun gunung. Bagus sekali. Selama dia ada, aku tidak akan merasa bosan. Tapi Nona, keluarga Zhao baru saja mengirim orang untuk menyandera tunangan muridmu. Akhirnya. Apa? Segera beritahu. Adik kecil adalah anak orang tua. Anak sudah kembali. Saya bersumpah akan membalas dendam untuk kalian. Kakak. Apa? Tidak tahu. Akhirnya hati ini akan tenang. Hari ini aku akan menyelesaikannya bersamamu. Hahaha, kepala keluarga Zhao. Selamat, selamat. Hahaha, selamat, selamat. Huan Yu Group memberikan berlian asli dari Afrika Selatan. Nilai puluhan juta. Yao Long Group memberikan 1 villa nomor 1. Nilai 100 juta. Sihai Group memberikan 3 karang dari Laut Selatan. Nilai 1 miliar. Keluarga Yao dan Raja Jiangnan menikah dengan keluarga Zhao. Benar-benar beruntung banget. Dengar-dengar, anak muda dari keluarga Zhao ini, wanita ini, adalah mainan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi minggu ini pada keluarga ini. Hahaha, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Tuan rumah mengalami masalah. Kuil keluarga Zhao telah jatuh. Di dalam kuil penuh dengan patung batu nenek moyang. Ada apa yang bisa dicuri? Hanya saja waktu keberuntungan sudah tiba. Sudah cukup. Apapun urusannya, nanti setelah pernikahan saja. Tuan rumah keluarga Zhao. Silakan. Bintang keberuntungan bersinar. Teman-teman berkumpul. Momen indah. Pujangga dan wanita cantik. Silakan pengantin pria dan pengantin wanita masuk. Pengantin pria dan pengantin wanita, silakan tukar cincin. Kamu benar-benar mengatakan itu. Hari ini bukan hanya tentang menikah tetapi juga adopsi seekor. Hahaha, angkatlah naik. Halo, ini sengaja aku siapkan untuknya. Hahaha, Tuan Yao. Bukankah keluarga Yao selalu ingin bergantung padaku? Kalau begitu, ayo, bawakan minuman. Jangan tidak mau, tidak setuju. Ini aku yang buat. Haha, kalau tidak begitu. Keluarga Yao kalian satu persatu. Semua mati habis, haha. Ye Jia Yifu, Ye Bei Chen datang untuk menuntut balas. Ye Jia Yigu, Ye Bei Chen datang untuk menuntut balas. Ye Bei Chen, satu-satunya yang selamat dari tragedi keluarga Ye. Dia justru datang, Ye Bei Chen. Bagaimana bisa membawa patung batu nenek moyang Zhao juga? Tindakan seperti ini. Betapa menghina anak kecil ini. Benar-benar nekat sekali. Dia mau berperang sampai mati dengan keluarga Zhao. Anjing kehilangan rumah. Pergi dari sini. Keluarga Zhao membunuh kerabatku. Menghina orang yang aku cintai.
Hari ini, aku akan di depan nenek moyang kalian. Musnahkan seluruh keluarga Zhao. Ji Beichen, beraninya kamu. Apa yang tidak berani? Ya ya ya. Anakku, aku akan membunuhmu. Kakak Beichen. Ruo Yu. Mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Menetapkan sisa-sisa. Bersumpah akan memotongmu menjadi 1000 bagian. Ruo Yu. Buat janji. Ah. Sekumpulan sampah, ngapain cuma terbaring? Zhao Tai. Dengar-dengar kamu suka menyiksa orang. Hari ini aku akan biarkan kamu merasakan rasanya kalah. Ya ampun, bajingan. Lepaskan aku. Anakku, anakku. Kakiku, Ye Wei Cheng. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dua hal. Mengungkap dalang yang membantai seluruh keluarga Ye tahun lalu. Membungkuk hormat kepada almarhum kerabatku yang meninggal demi memohon ampun kepada langit. Jika tidak, aku akan membuatmu berlumuran darah. Hancur lebur di tempat. Nyawamu akan melayang di tempat. Kamu sombong dan berani mengancam aku. Apa sebenarnya keberanianmu? Ziang di sini. Dia adalah pelatih utama pasukan militer pelindung di Jiangnan yang berjumlah 800.000 orang. Di dunia persilatan dikenal sebagai penembak suci Wu Erda. Selama 20 tahun ini, belum ada yang mampu menahan satu tembakan darinya. Anak muda, berani berbuat onar di sini. Hari ini, bersiaplah untuk menerima kematian. Keluarga Yeku hancur. Kamu juga terlibat. Memang, kamu mati dengan tidak adil karena mencari mati. Apa-apa-apa. Jiwanya telah lenyap. Tubuhnya mati, jalannya pun hilang. Orang datang. Lakukan pencarian. Kita cepat laporkan kepada Tuan. Pengajar Shen mati seperti ini. Apakah Ye Beichen benar-benar seorang ahli tingkat bumi? Keluarga Ye telah dimusnahkan hanya dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu yang begitu singkat, dia sudah menjadi ahli tingkat daerah. Kamu masih tidak mau bicara. Jangan anggap seberapa hebat kekuatanmu. Bisa semena-mena di tanah Jiangnan ini. Tanah di bawah kakimu. Siapa namamu? Berani membunuh anakku. Jiangnan ini tidak akan membiarkanmu. Kalau begitu hari ini aku akan beritahu kamu. Di bawah kakiku, kaki Ye Beichen. Aku memikul dendam yang dalam. Pembunuhan yang terjalin langkah demi langkah. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Kau bilang ya atau tidak? Ah. Ayah, cepat bunuh dia. Berhenti. Berhenti. Ini adalah kepala keluarga Tang. Ini adalah tangan kanan dan kiri Raja Jiangnan. Dan dia adalah kepala keluarga Tang yang memiliki aset ratusan miliar. Hahaha. Dia adalah sosok yang bisa mengguncang Jiangnan hanya dengan menginjakkan kaki. Sekarang, sisa-sisa keluarga Ye tidak akan bisa bertahan. HMPH, sisa-sisa keluarga Ye. Kau benar-benar berbicara besar. Pengurus Cheng, akhirnya kau datang. Anak ini berani menyakiti orang. Dia bahkan membuat Raja Jiangnan terjatuh dari tahtanya. Tolong bereskan dia dengan baik. Bocah yang belum tahu dunia. Bantu dia naik. Perintah kerajaan telah tiba. Ini adalah perintah dari Raja Jiangnan. Lihat perintahnya. Seperti melihat Raja Jiangnan secara langsung. Di seluruh dunia ini, tidak ada tanah yang bukan milik raja. Di tepi tanah ini, tidak ada pengikut yang bukan milik raja. Wilayah Jiangnan. Raja Jiangnan, sungguh luar biasa. Kita cepat-cepat berlutut. Menyambut perintah suci. Kakak Beichen. Ini adalah perintah suci. Melanggar berarti hukuman mati. Jangan sekali-kali terbawa emosi. Perintah suci Raja Jiangnan. Omong kosong. Jika kamu adalah wanitaku, tidak ada yang bisa memaksamu berlutut. Setelah mengikuti perintah, melawan titah raja, Ye Beichen, kamu sudah mati. Pendosa Ye Beichen.
Aku, Tang Jin, hari ini membawa Raja Jiangnan. Mengumumkan 3 tuduhan terhadapmu. Menjatuhkan hukuman mati yang tidak terampuni. Tertawalah padaku, Ye Beichen. Mengapa harus satu orang saja? Yang menilai. Ye Beichen yang memaksa masuk ke pesta. Mengambil nyawa pengantin baru dari keluarga Zhao adalah dosanya. Sengaja menerobos masuk ke rumah keluarga Zhao. Dan merampas patung keluarga Zhao sebagai dosanya kedua. Melukai anggota keluarga kerajaan. Dan membunuh ahli tingkat rendah adalah dosanya yang ketiga. 3 dosa ini bertumpuk. Hukum Ye Beichen dihukum mati dengan hukuman cambuk sampai mati. Ye Bocheng dihukum mati secara kejam. Hahaha, dosa. Hahaha. Aku, Ye Beichen, sudah mati 5 tahun yang lalu. Apakah Raja Jiangnan bisa mengendalikan orang yang sudah mati? Sombong sekali, Ye Beichen. Kamu bicara sembarangan. Ah. Hancur dia. Dia malah membunuh keluarga Tang Bohu. Langit di selatan ini seakan-akan akan runtuh. Kembalilah beritahu Tuan Selatan. Jangan bilang ini sekadar selembar kertas kosong. Bahkan jika dia sendiri yang datang. Aku ingin membunuh, tapi bukan dia yang berhak bicara. Pergi. Apakah tentang pembantaian keluarga Ye? Ada bayang-bayang Raja Selatan di baliknya. Zhao Erchen, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Beritahu aku siapa yang membunuh keluargaku. Ye. Apakah Jiangnan Wang yang mengendalikan dari belakang? Hahaha, itu tidak ada artinya. Berani-beraninya kau meminta aku mengkhianati Jiangnan Wang. Kau masih mau bicara? Aku akan memenggal kepalanya. Kepalaku. Cepat, bunuh dia. Berhenti, Ye Beichen. Buka matamu lebar-lebar. Lihat apa ini. Perintah Harimau Hitam. Perintah Harimau Hitam ini adalah salah satu dari 4 perintah besar Angkatan Perang. Dengan perintah Harimau Hitam ini, kita bisa menggerakkan 3.000 pengawal Harimau Hitam. Memerintahkan mereka untuk melakukan apa saja. Dengar-dengar, saat pengawal Harimau Hitam dikerahkan terakhir kali, mereka berhasil memberantas satu suku utuh di Afrika Utara, yang dikuasai oleh seorang panglima perang. Hahaha, dengan perintah Harimau Hitam ini, kita bisa menguasai 3 provinsi. Tak terkalahkan. Perintah Naga Hijau adalah perintah malaikat yang legendaris. Hahaha, putriku. Ayo kita cepat pergi. Setiap anggota pengawal Harimau Hitam adalah ahli tingkat bumi. Dan pemimpin mereka, Zhang He, adalah seorang yang legendaris, ahli tingkat surga. Kakak Beichen, lebih baik kamu cepat lari. Menunggu 3.000 Black Tiger Guard datang. Kamu akan kehilangan nyawa. Tak perlu khawatir. Aku malah ingin melihat seberapa hebat Black Tiger Guard NU. Haha. Ye Beichen, aku akan jujur padamu. Dulu, Raja Jiangnan pernah mengeluarkan perintah. Memanggil Black Tiger Guard untuk membunuh seluruh keluarga dan suku keluargamu, Ye. Dan sekarang, 3.000 Black Tiger Guard hanya untuk menghadapi kamu seorang. Apalagi pemimpin pengawal Harimau Hitam, Zhang Heihu. Saudara sejiwa. Hahaha. Kamu tunggu saja untuk mati. Baiklah, kamu tahu situasi. Ini adalah Raja Jinlan. Datanglah untuk mati. Oh. Apa sih keturunan Ye yang sepele ini? Dulu bawa naga Jiwayu ingin melarikan diri, itu sudah cukup. Sekarang berani kembali ke Jiangnan. Berkeliaran di wilayahku, Raja Jiangnan. Siapkan mobil. Keluarga Zhao yang boros ini adalah HMPH, bocah muda. Jangan bersikap sombong. Raja Jiangnan bukan orang yang bisa kau hina. Hahaha. Tunggu sampai saudaraku Zhang Heihu datang. Pasti kau akan menderita. Mencari hidup tak dapat. Mencari mati pun tak bisa. Bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya juga. Hancurkan tulang dan abu. Kalau begitu aku akan ikut masuk untuk menguburkan. Masuklah. Pedang seperti naga melayang, ribuan berkilauan. Dengan cepat balik dan satu pedang menuju musuh. Ailong, Biksu datanglah. Aku bersumpah akan membunuhmu. Heihu telah tiba.
Tikus berani menyambut dengan hormat. Tuan Heihu. Bro Heihu, akhirnya kamu datang. Ini anak kecil ini. Tidak menghormati siapa-siapa. Sangat sombong. Membunuh anakku Zhao Tai tidak cukup. Juga membunuh tangan kanan Raja Jiangnan, Tao Jing. Lebih dari itu, sama sekali tidak menganggapmu ada apa-apa. Mereka bilang akan mencabik kulitmu, mencabut ototmu, memukul tulang dan menyedot sumsummu. Dia bahkan bilang akan memanggil Raja Jiangnan datang sendiri untuk bertanya. Saudara hitam yang akan mati. Cepat bunuh anak kecil ini. Ini tidak bisa diterima. Saudara Zhao, tenang saja. Hari ini aku akan menyelamatkan anak ini. Kamu tidak pantas menjadi Raja Jiangnan. Keluar sini. Hanya masalah kecil. Berani mengganggu Yang Mulia Raja Jiangnan. Keluarga Ye ada lebih dari 30 orang. Kamu bilang ini masalah kecil. Oh, aku kira ini adalah masalah besar. Hahaha. Baiklah, kalau begitu aku juga akan melakukan sesuatu yang kecil. Di Jiangnan, keluarga Ye akan punah. Semua akan menerima penguburan bersama orang tua mereka. Badut yang melompat akan mati. Singa hitam ada di sini. Mengatur formasi. Awan gelap berkumpul, tidak pernah membunuh juga mati. Ribuan tentara seperti gulungan tikar. Gerakan kedua. Burung Hong. Ah, ini. Bagaimana bisa begini? Ini singa hitam berubah. Menjadi bayangan janggut kuning. Tapi bagaimana mungkin seorang ahli langit tingkat 10 yang mampu memotong? Menghancurkan anak kecil bernama Ye ini. Dengan satu serangan saja bisa membinasakan Raja Jiangnan ini. Kalau kamu tidak muncul sekarang, anjing kesayanganmu tidak akan selamat dari nyawanya. Berani membunuhmu. Tak perlu Raja Jiangnan turun tangan sendiri. Anak kecil, zaman telah berubah. Pasukan Black Tiger siap menyerang. Bunuh dia sekarang. Bunuh dia. Anak ini sudah pasti mati. Dengan begitu banyak senjata berat. Meskipun dia adalah Dewa Agung, dia tetap saja daging cincang. Jangan meremehkan Black Tiger. Kekuatan pasukan Black Tiger MU memang tidak bisa dianggap remeh. Tapi bagaimana dengan Angel Guard-ku? Apa peluangmu? Apa? Ternyata ada surat malaikat. Ini adalah Panglima Perang. Surat malaikat tertinggi. Sudah hilang selama 100 tahun. Mengapa hari ini muncul? Dikatakan bahwa seorang Tianxi pengawal. Seorang master yang sangat kuat. Kini ada 3000 buku aneh. Ini akan menghancurkan dunia. Ini disebut Raja Jiangnan, keluar. Meninggal berarti menyembuhkan Ye Beichen. Bahkan jika mendapatkan perintah dari malaikat, bagaimana? Raja Jiangnan tetap menjadi keberadaan yang tidak bisa kamu lawan. Tunggu saja. Kalau begitu, mati saja. Jai Siri. Baik. Bunuh mereka. Pedang yang sangat cepat. Saudara Heihu. Sepertinya Raja Jiangnan sudah menyerah dengan keturunanmu. Kalau begitu, keluarga Zhao kalian tidak akan membuat lagi. Anak kecil dari keluarga lain. Jangan berani-berani. Diam. Yang Mulia Raja Liaonan. Semoga semuanya baik-baik saja. Salam hormat kepada Yang Mulia Raja Jiangnan. Bersujudlah. Terima kasih, Yang Mulia. Ye Beichen sudah bertemu dengan raja ini. Mengapa tidak berlutut? Beichen lebih kuat dari situasi ini. Kalau begitu, mari kita berlutut saja. Iya, Kak Beichen. Aku tidak ingin kamu mengalami masalah lagi. Dengan aku berlutut ini, dia tidak akan mampu menanggungnya. Raja Jiangnan, seluruh keluarga saya telah dimusnahkan. Hari ini jika kamu tidak memberiku jawaban, biarkan seluruh Wangfu Jiangnan menemani kematianmu. Anak ini sangat kejam. Tolong, kalian berdua. Kami semua melayani yang tua dengan hormat. Saya adalah Yu Xiaolong. Saya Su Dengxian, Yu Xiaolong. Kedua orang ini adalah Master Taiji. Aliran Taiji. Nama mereka terkenal di seluruh dunia. Wang Jiangnan bahkan bisa mengundang kedua orang ini. Hidup mati, mati-mati. Anak kecil ini, guru besar tidak boleh dihina.
Hanya karena ucapanmu ini. Aku akan membunuhmu. Pedang dari guru besar Taisu. Dia bahkan mampu menahan dengan tangan kosong. Tak heran dia berani mengabaikan aturan ikan di Sungai Jiang. Dengan membunuh seperti ini. Ternyata dia adalah seorang guru muda dari sekte kecil. Selama 5 tahun ini, dia sebenarnya mengalami apa? Sang guru besar. Ternyata dikalahkan. Ini. Guru Ji, Guru Yu. Yang mulia tidak perlu khawatir. Kami belum kalah. Tidak, masih ada jurus pamungkas dari aliran Tai Chi. Setelah berhasil, akan mengalahkan sang guru besar. Baiklah, maka silakan kedua master segera bertindak. Bunuh dia. Anak itu, formasi pedang. Satu formasi, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kebetulan, guru ke-8 saya memberi saya sebuah hadiah. Katanya itu adalah formasi pembunuh Taiji. Maka saya akan melihat apakah formasi pembunuh Xian ini bisa mengalahkan kalian. Formasi Disha, formasi Xian. Ini tidak mungkin. Sudah hilang selama 1000 tahun. Mengapa muncul kembali di dunia? Pasti itu palsu. Aku lebih baik mati. Sayangnya memilih yang kedua. Dia mengangkat tangannya dan memusnahkan seorang master. Anak ini sebenarnya manusia atau bukan? Si ular sudah berdiri di puncak selatan kota. Raja Jiangnan, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu yang membunuh seluruh keluarga Ye? Jika diberi kesempatan lagi oleh raja ini, saya pasti akan membawa orang untuk membunuh seluruh keluargamu secara langsung. Termasuk dirimu. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Untuk membalas dendam atas adikku. Membalas dendam. Hahaha, kau pikir. Keluarga Ye hanya keluarga kaya kecil. Sementara aku berkuasa di Jiangnan. Mengapa harus membunuh keluargamu? Apa maksudnya? Mengambil nyawa mereka. Ada orang lain di sana. Dia adalah keberadaan yang tak pernah bisa kamu tatap langsung. Lanjutkan saja. Junior, jangan menyia-nyiakan orang ini. Junior, bagaimana Ruyun dari keluarga Wang di Jinling bisa datang ke sini? Mencari ke seluruh dunia. Seluruh Jinling. Hanya keluarga Wang yang bisa melawan keluarga Zhao. Junior, dia adalah murid Dewa Perang Ling Feng. Jika kamu membunuhnya, akan ada konsekuensi yang sangat serius. Dendam membunuh ayah, kakak. Tidak bisa dimaafkan. Hari ini musuh ada di depan mataku. Jangan bilang dia sudah mati. Meskipun dia adalah raja yang membunuh. Siapa yang berani memerintahkanmu untuk membunuh keluargaku? Saudara muridku. Hahaha. Ingin aku menyebutkan pelakunya? Mimpi saja. Kalau bisa, bunuh aku saja. Kalau aku kehilangan satu helai rambut, guruku, Ling Feng, Dewa Perang, akan membelahmu menjadi 5 bagian. Lalu akan memperkosa dan membunuh istri kecilmu. Memperkosa dan membunuh lagi. Hahaha. Kakak, kamu. Kematian Raja Jiangnan tidak ada hubungannya dengan adik seangkatanku. Jika ada yang menyelidiki, semua tanggung jawab akan aku, Wang Ruyan, yang menanggungnya. Apakah kalian semua mendengar? Pergi, pergi, pergi. Sister Ruyan, mengapa kamu harus bersusah payah seperti ini? Adik seangkatanku, apakah kamu masih ingin menyelidiki penyebab kematian paman dan bibi? Tuduhan atas kematian Raja Jiangnan. Sister, aku yang ambil inisiatif. Aku yang menanggungnya untukmu. Cepatlah pergi, jangan buat aku kecewa. Sister, budi besar yang kau berikan, aku akan ingat selamanya. Xiaoyu, ayo pergi. Anak muda, siapa yang memberi keberanian padamu untuk membunuh Raja Jiangnan? Apakah kau tahu bahwa Raja Jiangnan adalah murid dari Dewa Perang Lin Feng, Lin Tian? Apakah kamu tahu bahwa ini sudah menggerakkan Dewa Pejuang Lin Feng? Sekarang, dia sudah mengirim anak sulungnya, pasukan Jinwu, langsung ke Jiangnan, untuk menuntut penjelasan dan mencari masalah.
Ruyan tahu salah. Kalau aku diberi pilihan lagi, aku tetap akan melindungimu. Bahkan jika aku disakiti. Hukum keluarga akan berlaku. Tuan, pergi menjauh. Pertemuan yang menggoda. Tidak tahu hati. Pendapat cepat. Seperti asap, tidak menyesal. Ayo lakukan, aku sudah bilang. Semua konsekuensi akan aku tanggung sendiri, hai makhluk jahat. Aku akan memukulmu sampai mati, makhluk jahat ini. Aku bilang, berhenti di situ. Kepala Wang. Inilah cara kamu menjalankan hukum keluarga. Aku lihat keluarga Wangmu. Sama sekali tidak menunjukkan niat menyesal. Kesalahpahaman, Tuan. Biarkan aku yang mengurusnya untukmu. Bro Hui. Selama murid bimbingan belum keluar, aku mati pun tidak akan berhubungan denganmu. Hahaha. Tuan Wang Ruyan. Kamu dengar itu, kan? Karena putrimu. Maka bersikaplah baik. Tunggu di situ. Jangan. Salah paham, Tuan. Jangan, tidak. Seperti asap. Seperti yang dikatakan oleh Raja Jiangnan. Yang paling diperhatikan dari keluarga Ye adalah batu Gyo kuno ini. Guru Raja Jiangnan adalah panglima perang Ling Feng. Keluarga Ye hanya berhubungan dengan dia. Sebagai pasangan yang takdirnya bersatu. Apakah Ye Beicheng sudah sampai? Belum, anak ini pasti sudah mati. Apakah dia terkena keberuntungan? Apa cahaya putih itu? Apakah itu gelombang pasang? Ada orang yang menyeberangi sungai, apa itu? Kamu memang Ye Beichen. Memang lihai sekali. Tak heran bahkan Raja Selatan pun jatuh ke tanganmu. Aku sudah berjalan setengah dunia. Hahaha. Ternyata kamu ingin menyelamatkan wanita itu? Ya, baiklah. Serahkan barangnya. Hahaha. Ye Beichen. Aku tahu kamu adalah seorang Grandmaster. Racun biasa saja tidak akan mampu melawanmu. Jadi aku dengan hati-hati menyiapkan ramuan racun ini untukmu. Hahaha. Kalau kamu minum ini hari ini, aku segera. Hahaha. Dunia Raja. Kamu sebaiknya dulu khawatirkan dirimu sendiri. Cawan racun 5 racun yang baru saja kamu minum adalah racun paling mematikan di dunia. Tidak ada obat yang bisa menyelesaikannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kau akan berubah menjadi setetes nanah. Senyumnya cukup baik. Tahukah kau bahwa guru ke-17ku, Raja Obat Miao Jiang, hanya dengan uang segini? Paman, tolong pertimbangkan baik-baik. Jangan-jangan kau pernah sendirian menyerang rumah 100.000 orang. Aku memberimu kesempatan terakhir. Serahkan waktuku. Aku masih bisa mempertimbangkan tubuh utuh. Naga hijau dan harimau putih ada hari ini. Qi Dengxian, orang tua yang mengandalkan obat untuk meningkatkan kemampuan. Apa sih yang disebut guru sampah? Benar, kami bukan Qi Dengxian. Sampah yang baru saja dibunuh dengan 1 tamparan. Suara itu menakutkan, bagaimana bisa begitu menakutkan? Aku harus menelepon ibuku.
Bagaimana dia bisa menemukan aku secepat ini? Tolong selamatkan aku, tolong selamatkan Huayang. Tolong selamatkan Huayang. Aku akan mati. Jenderal, tenanglah. Rumah aman ini dikelilingi ladang sorghum seluas lebih dari 50 mu. Bahkan meriam pun tidak bisa menembusnya. Sekarang bahkan jempol pun tidak bisa digerakkan, kan? Apa hakmu? Halo. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Tolong lepaskan aku. Kami akui kesalahan tentang Ye Beichen ini. Sudahlah, cukup di sini. Apa sebenarnya kamu ini? Aku adalah bagian dari keluarga angkatan laut Zonghai. Berhenti. Ayahku adalah dewa perang Ling Feng. Tadi dia mendengar semua yang kita bicarakan. Jika kamu berani menyentuhku, dia akan membantai seluruh Jiangnan. Dewa perang Ling Feng. Sungguh besar kekuasaannya. Hahaha. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak ada gunanya. Karena saudari bodohmu itu, untuk melindungimu. Aku sudah menjatuhkan hukuman es sebanyak 3000 kali. Sekarang mungkin dia sudah kehabisan napas. Kau bilang apa? Ampuni saya. Tuan, ampuni saya. Di mana mayatnya? Ada di terowongan di bawah. Kakak senior. Kakak senior, jangan. Jangan mendekat. Aku tidak ingin kamu melihat aku seperti ini. Sister. Kenapa kamu begitu bodoh? Bisakah kamu janji padaku? Hentikan semuanya di sini. Jangan berdebat lagi. Aku harus mencoba. Untuk membalas dendam darah keluargaku. Ini dunia tanpa kamu. Dunia tidak bisa melindungimu. Jangan bilang begitu. Kamulah yang mendaki gunung untuk menyelamatkanku. Ingatlah budi baik itu. Pembalas budi tidak akan terlupakan. Mulai sekarang. Biarkan aku melindungimu. Tapi tidak ada tapi. Jangan bilang hanya satu makhluk berekor 9. Bahkan jika ada 10. Aku tidak peduli dengan 100 orang sekalipun. Kakak senior, kamu ragu-ragu, apa kamu tahu sesuatu? Jangan tanya lagi. Baik. Aku akan membawamu menyembuhkan luka. Huo Hui. Kamu mati dengan cara yang sangat menyedihkan, Ye Beichen. Aku akan membunuhmu. Mom. Aku tidak mau dia salah paham. Wen Jing. Maaf. Tidak bisa melindungi Hui Er dengan baik. Kau mengaku sebagai dewa perang. Tapi bahkan anakmu sendiri tidak bisa kau lindungi. Tenang saja. Aku pasti akan membalas dendam untuk Hui Er. Akan kubuat kau mati tanpa tempat bersemayam. Biarkan aku yang melakukannya. Bagaimana perasaanmu? Dengan perawatan dari adik Yu, saya merasa jauh lebih baik. Di dalam kamp militer. Benar, Lin Feng ingin bertemu di sini. Jaga kesehatanmu baik-baik. Saya akan segera kembali. Saudara murid. Saudari, bagaimana dengan saudari senior? Tentu saja, Lin Feng, Dewa Pedang, tidak akan membiarkan kakak Beichen lolos. Sampai saat ini, masih harus dirahasiakan. Maksudmu adalah Ruyu. Sebenarnya, Pak Ye dan Bu Ye bukan orang tua kandung dari murid bungsu. Orang tua kandungnya ada di Gua Naga. Apa? Aku takut murid bungsu tidak bisa menerima. Jadi aku tidak pernah memberitahunya. Tapi dia semakin dekat. Kebenaran suatu hari pasti akan terungkap. Lalu, di mana Dewa Pejuang Lin Kun? Dia sama sekali bukan tandingan murid bimbinganmu. Tapi jika suatu hari murid bimbinganmu harus pergi ke kota naga, kamu harus ikut. Pergi mencari Long Hun, Lu Sueki. Dia akan membantu kalian. Baik.
Kamu adalah pemotong cahaya spiritual. Berhenti. Kalian sama sekali bukan tandingan dia. Kau yang menyuruh orang membunuhku. Itu bukan urusanku. Raja Jiangnan meskipun adalah muridku. Tapi ada yang melampaui itu. Langsung sujud kepadanya. Ada yang ingin membunuhmu. Siapa yang membunuh? Katakan orang itu. Kau bergerak, aku juga bergerak. Asal kau sujud sekarang. Mengakuiku sebagai ayah angkatmu. 20 tahun kemudian aku akan menjagamu sebagai ayah angkat. Siapa yang ingin kamu bunuh? Silakan bunuh. Dia membunuh anakmu. Tapi kamu malah membantunya. Hahaha. Kamu pikir aku hanya punya satu anak? Satu mati, Jun. Dapatkan Ye Ling Chen. Aku tidak. Sayang sekali. Dia mati sendiri. Seni bela diri harimau. Agak menarik. Ling Feng, dengarkan suara naga. Ingin belajar? Jadilah anak angkatku. Aku akan mengajarkanmu. Raja seni bela diri harimau dan naga. Siapa dia? Dia adalah guruku yang ke-88. Kung Fu Raja Langit dari negara naga. Adalah gurumu. Dulu aku belajar di bawahnya selama 3 tahun. Dia hanya mengajarkan aku Fu Hukuan. Tapi dia menyerahkan Long Jiang Kuan padamu. Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Pada akhirnya, siapa yang dianggap nomor 3? Kalau kamu mau tahu. Kecuali aku mati. Aku akan memuaskanmu. Sekarang bisa dibilangkan. Omong kosong yang saya katakan. Saya tidak bersalah. Keluarga Xie Mingyuan. 3000 keluarga Xie Mingyuan. Kau tidak menipuku. Tidak ada satu kata pun yang bohong. Apa yang kau lakukan ini? Tuan Li, tolong terima saya. Sejak saat itu, aku akan melayani hanya untukmu. Sejak saat itu, aku akan melayani hanya untukmu. Aku juga. Tuan Yu, tahun ini 23. Kemampuan jauh melebihi dewa perang. Dapat mengatasi kesulitan. Meskipun aku adalah dewa perang, aku hanya berkeliling di timur laut ini. Hanya mengikuti Tuan Ye. Aku punya lebih banyak peluang untuk bangkit. Aku setuju. Terima kasih, Tuan Ye. Tapi ada sesuatu yang perlu aku minta dari kamu. Silakan, Tuan Ye, perintahkan. Temukan Ye Mingyuan. Tuan Xie, besok malam, Longdu akan mengadakan sebuah pesta. Semua orang terkenal akan hadir. Saya rasa Ye Mingyuan pasti ingin pergi ke Longdu. Saatnya untuk pergi. Kakak Bei Chen, kamu akan pergi ke Longdu? Ya, saya ingin ikut denganmu. Luo Yu, kali ini saya pergi bukan untuk bersenang-senang. Saya pergi untuk menyelidiki peristiwa keluarga Ye di masa lalu. Kalau begitu, saya harus ikut denganmu. Kota Naga adalah ibu kota negara Naga. Tidak kalah dengan kota Jiang. Aku akan ikut kamu. Mengawasi kamu. Apalagi, kakak-kakak seniormu sepertinya juga semua di kota Naga, kan? Sudahlah. Kalau kamu mau pergi, ikut saja aku. Oh, ngomong-ngomong. Bagaimana dengan kakak senior Ruyan? Oh, dia pergi meditasi. Dia bilang tidak akan lebih dari kamu. Pasti tidak akan keluar. Bodoh, kakak senior. Baguslah, asalkan dia aman dan tidak ada masalah di Jiangnan. Kakak Bei Chen, mari kita cari tempat yang lebih tenang. Tunggu Ye Mingyuan muncul. Tenang saja, tujuan saya kali ini hanya membawa kalian. Saya akan mendukung di lapangan. Wah, ada yang luar biasa datang. Wajahnya, bentuk tubuhnya. Ye Xiao, ini seleramu, kan?
Diam. Yaozong ada di sini, jadi tidak perlu mengajarkanku bekerja. Kakak Bei Chen. Beberapa orang kaya ini. Semua adalah pewaris dari konglomerat teratas di Longdu. Terutama yang di sana, yang bernama Ye Xiaoyang. Lebih lagi, dia adalah yang tertinggi di antara 4 yang master. Mereka adalah orang yang bahkan tidak berani menyakiti pejabat daerah dan apoteker tingkat 1. Mereka adalah keberadaan yang tidak berani dilawan. Kita sebaiknya jangan mengganggu mereka. Ye Xiaoyang. Dialah yang membuatmu datang untuk menggoda istriku. Apa salahnya? Di pesta dia bisa berkata apa saja yang dia mau. Apapun yang dia inginkan, lakukan saja. Kamu bisa ngurusin ini? Haha. Anak muda, ini adalah sarang serigala. Aku sarankan kamu menahan emosimu. Jangan bikin masalah. Kalau tidak, aku akan membuatmu tahu bagaimana cara menulis kata sengsara. Kamu mau apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin berbicara denganmu. Kamu adalah Ye Xiaoyang. Ada masalah? Berlutut dan minta maaf. Hahaha, kamu bilang apa? Biarkan aku berlutut. Kenapa ada pria di sampingmu? Orang seperti ini tidak ada bandingannya dengan Ye Xiao. Ayo bicarakan saja. Kalau begitu, aku akan menggodanya sedikit. Jangan buat keributan terlalu besar. Lagi pula, ini adalah wilayah Long. Ada 4 keluarga di sini. Saya akan mengurusnya, Anda tenang saja. Kali ini, An juga seorang pejuang Tianjing. Di antara kerumunan, ada 10 orang pertapa yang tersembunyi. Di luar juga ada tentara yang berjaga. Jangan sampai terkejut. Apakah ini semuanya? Hanya sebuah acara amal kecil. Tidak sederhana, ya. Nona cantik, Tuan Besar kami mengundang Anda untuk minum. Beri sedikit muka. Maaf, saya sudah menikah. Menikah hanya kamu. Anak muda, beri saya 3 detik untuk memperkenalkan diri. Pergi. Anak muda, kamu berani berbicara seperti itu padaku. Hari ini saya sedang tidak mood. Jangan buat saya marah. Aduh. Sepertinya hari ini ada yang tidak ingin memberi muka kepada Tuan Yao. Bocah, lihat, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Berhenti. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Pengurus Wu. Tuan Yao hanya berbicara beberapa kata. Dia langsung menyerang. Orang-orang seperti ini, penjahat yang kejam. Seharusnya dimasukkan ke penjara. Dijatuhi hukuman mati. Tuan ini. Maafkan saya. Tadi itu hanya kesalahpahaman. Saya mewakili dia untuk meminta maaf kepada kalian. Dan biaya pengobatan pemuda ini akan saya tanggung. Nona yang cantik. Saya sudah mengerti maksudmu. Karena sudah minta maaf, maka saya akan memberimu sedikit penghormatan. Masalah ini tidak akan ditindaklanjuti untuk sementara waktu. Saya tidak setuju. Anak buahmu itu langsung memukul saya. Bagaimana bisa kamu membiarkannya begitu saja? Segera mati saja. Buat saya berlutut. Kakak Bei Chen, saya mohon padamu. Kita tidak bisa melawan mereka. Lebih baik kamu bersabar. Saya sudah mati sekali. Dalam kamu saya, tidak ada kata sabar untuk orang desa. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Siapa? Beritahu saya. Pejabat tinggi Tiongkok Soviet, Ye Ningyuan, adalah saya. Presiden grup Taihua, Ye Rong'an, adalah ayah saya. Dewa Perang Naga, Tang Qincang, adalah saya. Outsourcing di negeri naga. Tidak ada yang berani bergerak. Tahu kenapa mereka memanggil saya tangan yang menutupi? Sekarang. Apakah kamu sudah tahu siapa aku? Jian Mingxuan. Bagus. Sekarang kamu bisa berlutut. Apa yang mau kamu katakan? Gila. Anak ini pasti gila. Orang ini pasti bukan orang gila, kan? Tuan Ye pasti tidak akan membiarkannya pergi. Saya bilang. Kita. Raja Yama juga berkata demikian padaku. Tanpa dendam dan permusuhan. Sejak saat kamu menggoda istriku. Antara kita sudah tidak ada jalan damai. Sekarang berlutut dan sujudlah. Saya akan menghubungimu nanti. Saya akan bertemu denganmu.
Minggu depan tidak. Ini adalah hari Valentine. Kalau begitu, aku akan mencungkil matamu. Hahaha. Lucu sekali mencungkil mataku. Kalau berani, cobalah benar-benar mencungkil mataku hari ini. Kalau tidak, aku akan mengambil wanitamu di depanmu. Hahaha. Ah, aku adalah binatang buas. Nak, beraninya kamu mengganggu binatang buas. Kamu benar-benar menganggap dirimu pantas dihukum mati. Li Xiaoyu. Ye Xiao mengalami masalah. Pesta dibatalkan. Semua orang yang tidak penting segera pergi. Kakak Bei Chen. Kalau kamu melakukan ini, nyawamu akan terancam. Tidak apa-apa, panggil orang. 4 guru besar yang hebat. Sekarang dia sulit melarikan diri. Orang ini terluka parah. Tuan Ye, tangkap dia. Keluarkan mata Tuan Ye. Ketiga orang itu juga tidak akan membiarkanmu pergi. Kepala keluarga. Ibadah leluhur. Pesta dibatalkan. Ada masalah besar di dalam. Masalah apa? Ye Xiaoyang telah dicungkil matanya. Kamu bilang apa? Kamu yakin itu Ye Xiaoyang? Iya. Anak ini punya keberanian yang besar. Berani berbuat jahat di pesta malam ini yang dipenuhi orang-orang berkuasa. Itu dia. Aku sudah memberinya kesempatan. Tapi dia hanya ingin disakiti. Aku terpaksa memuaskan keinginannya. Dia berani datang. Naga tidak benar. Dia hanya selangkah dari batasan. Tidak menyangka. Jade Naga benar-benar seperti yang diceritakan, sangat ajaib. Membuat bocah ini bisa mencapai peningkatan dengan begitu cepat. Benda ini harus didapatkan. Kau pergi sampaikan pesan. Biarkan Jenderal Naga King Changhai di sini. Menangkap penjahat ini. Jenderal Tang. Apakah kamu tahu siapa dia? Tindakanmu sudah menghina langit. Siapa dia? Ye Bei Chen belum pernah di sini. Ye Bei Chen. Ye Bei Chen. Kamu adalah Ye Bei Chen dari selatan itu. Raja Jiangnan ini adalah putra dewa perang Ling Feng yang ada di tangannya. Hari ini dia kembali akan membantai habis-habisan. Tangannya sulit menandingi 4 tangan. Sekarang keempat master besar di sini. Hanya menunggu dia membuat langkah. Tangkap dia. HMPH. Kekuatan guru bintang ini hilang begitu saja. Segera panggil dewa peperangan untuk menumpas makhluk ini. Siapa yang memanggil anakku? Nama keluarga NU. Kalau anak saya hari ini mengalami kecelakaan, Anda dan semua orang di sini tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Anak saya. Segera panggil dokter. Cepat. Bangun, cepat. Siapa yang membunuh anak saya? Tuan Ye, urusan Yu Xiao tidak ada hubungannya dengan kami. Katakanlah. Ye Bei Chen. Ye Bei Chen. Saya, Lao Li. Dia adalah Lin Tianjue, peringkat 36 di daftar langit. Bukankah dia akan berkuasa di negeri naga? Tak ada yang bisa menandingi. Tentu saja. Anak ini. Biarkan dia terus sombong. Hari ini dia pasti akan mati di tempat ini. Tuan Ye, nenek moyang kami dari keluarga Lin adalah orang Ye. Saya pernah berjanji untuk bertindak 3 kali denganmu. Ini sudah yang terakhir. Apakah kamu yakin? Jangan buang waktu pada seorang anak muda yang bodoh. Saya yakin. Asalkan dia menemani anakku dalam kematian. Seperti semut yang mati. Masalah kecil jadi besar. Takut padaku, Lin Qianjue. Hanya untukmu. Ini yang terakhir. Anak muda, tidak ada penglihatan. Hidup dan mati, jangan salahkan. Naga tersembunyi mengintip. Kakak Bei Chen. Hati-hati ya. Mencari mati. Mungkin. Habis.
Habis? Tidak mungkin. Dia menghalau serangan itu. Tidak mungkin. Dia baru berapa tahun sih? Tidak ada apa-apa. Apa kamu merasa ini sudah cukup kuat? Mencari mati ya? Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana bisa begitu? Cakar naga saya. Bilang. Tadi itu gerakan apa? Kamu belum layak untuk tahu. Kenapa ketua dewanmu hilang? Siapa yang bisa menghentikannya? Melihatnya seperti ini memang agak keren. Mengganggu keluarga Ye. Malam ini akan mati tanpa sisa. Kakak Bei Chen. Malam ini cukup sampai di sini. Kau mau melakukan apa? Ingin menyerangku? Ya. Ye Mingyue adalah kakakmu? Itu benar. Paman Long, Da Yuan. Ye Mingyue adalah milikku. Kenapa sekarang takut? Sudah terlambat. Sekarang aku bisa membawamu untuk bertemu kepala keluarga Ye. Minta maaf. Aku mencarinya hanya untuk mengonfirmasi satu hal saja. Jika begitu, keluarga Ye tidak perlu ada lagi. Suaranya besar sekali. Suaranya besar sekali. Menghadap Jenderal Tang. Kak Wei Chen, bagaimana ini? Ayah mertua. Anda harus membela Xiaoyang. Lindungi kakak, Bei Chen ada di sini. Belum menyerah juga. Kau ini siapa? Sudah gila. Ini benar-benar gila. Anak kecil ini benar-benar gila. Tang Lo. Dia salah satu dari beberapa orang tertinggi di kalangan ras naga. Orang ini malah berani berkata sembarangan. Kakak Yu Chen, kamu jangan ngomong sembarangan lagi. Langsung minta maaf sama dia. Kalau begitu aku akan bilang. Erlang yang bijaksana dan pemaaf akan memaafkanmu. Penerus sekte bela diri. Ribuan guru bela diri dari seluruh negeri. Semua menghormati aku sebagai nenek moyang. Dewa perang yang dihormati. Aku menunjuk dan memberi petunjuk. Asalkan aku berkata satu kata. Keluarga kaya warisan hancur berantakan. Keluarga bangsawan selama 100 tahun menjadi debu. Bahkan persekutuan kesetiaan di seluruh negeri ini pun akan segera bubar. Kau bilang aku apa? Para pejabat dan bangsawan sampai ke keluarga kerajaan. Ruang naga, pertemuan amal naga, HM. Ternyata kamu dan orang-orang keluarga Ye sama saja. Aku Ye Bei Chen. Sepanjang hidupku, tak ada yang berani menghalangi. Siapa yang berani menghalangiku pasti akan mati. Bangsat berbulu merah. Berani berkata seperti itu, HM. Anak kecil tak dikenal. Di mana Jiu Men Tidu? Saya di sini. Guru. Jiu Men Tidu. Bagaimana dengan kakak Bei Chen? Jiu Men Tidu menguasai 9 gerbang kota di Longdu. 9 jalan utama. Memiliki kekuatan puncak Grandmaster. Hamba tiba-tiba merasa seperti 9.000 mil. Tak terhalang langkah. Kamu terus pamer. Itu adalah tongkat penurun setan dari 5 harta yang akan turun besok lusa. Tongkat penurun setan. Setara dengan setengah dewa perang. Datanglah. Pantat. Bunuh musuh. Berhenti. Dewa Perang Ling Feng. Pedang Dewa Perang. Belum bertemu. Tidak bisa mendapatkan perhatian. Kamu datang untuk bersaksi. Tuan Ye. Dengar-dengar Ye Bei Chen membunuh Ling Yuncheng. Dia adalah anak dari keponakanmu. Junu Hui, aku lihat ya. Pasti datang untuk membalas dendam. Hehehe Wan Ling Feng. Ini bukan tempatmu datang. Ingin membunuh Ye Bei Chen agar bisa bertindak semena-mena. Bendera Wan Ling menghormati Tuan. Ah. Tuan. Apakah ini benar? Apa saya sedang bermimpi? Apa yang sedang terjadi? Dewa Perang Merah.
bahkan menyebutnya sebagai tuan. Dia bahkan belum berusia 25 tahun. Wang Linfeng gila, ya. Kamu kan Dewa Perang Merah. Kata, Tuan, tidak bisa sembarangan dipanggil. Benar sekali. Semalaman tidak tidur. Berarti tanpa pemimpin. Bangkitlah, aku hanya membiarkanmu menjaga Jiangnan. Melindungi Suster Ruyun. Kenapa kamu datang? Tuan, kamu datang ke Longdu. Aku khawatir akan terjadi sesuatu. Makanya aku datang membantu sebisaku. Tapi tolong jangan khawatir. Urusan di Jiangnan sudah aku atur dengan baik. Aku, Li Feng, mungkin terlalu berani. Sebagai Dewa Perang, tak boleh sembarangan mengeluarkan perintah. Berani masuk ke Longdu tanpa izin. Tak takut ditangkap dan diproses, orang Longsan. Kamu dan aku seumuran. Dia tidak memberikan pelajaran apapun padaku. Bahkan ketika aku diketahui sebagai Dewa Kuno. Apa urusannya denganmu? Dengan aku, Dewa Siput dari sudut Jiangnan ini. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Percaya atau tidak, aku bisa menginjakmu kapan saja. Umumnya, nyawamu tidak akan selamat. Hahaha. Itu bisa dicoba. Tapi hari ini, siapa yang berani cari masalah dengan tuan saya? Itu sama saja melawan Dewa Perang ini. Dunia ini gila, ya. Dewa Perang Li Feng malah mau membela secara diam-diam Ye Beichen. Awalnya aku pikir Ye Beichen ini cuma orang biasa. Tapi lihat ini. Latar belakangnya juga tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana mungkin? Ini adalah kota naga. Wilayah Dewa Perang King Sang. Bagus. Kamu benar-benar percaya bahwa Earl Billy datang sendiri. Bisa menyelamatkan Dewa Simen. Tanpa perlu soal dari guru. Murid memegang tongkat penurun iblis. Seorang pria keras dan Dewa Perang. Kalian jangan bergerak. Aku akan membunuhnya. Siapa berani menyentuh adikku? Siapa berani menyentuh adikku? Ini urusan apa lagi hari ini? Ini orang siapa? Apakah dia juga ahli tingkat tinggi? Kemampuan luar biasa seperti ini. Membunuh satu orang seperti Ye Beichen juga begitu sulit. Sister Sueki, kenapa kamu datang? Kamu berani sendiri masuk ke Longdu. Aku takut kamu tidak bisa mengatasi semuanya. Aku bukan anak kecil. Ini adalah yang dikatakan kakak Ruyan kepadamu. Di mata para kakak, kamu selamanya adalah anak kecil. Kakak Ruyan yang memberitahumu. Pacar kecil ini sudah menghubungiku lebih awal. Kakak Ziki, sepertinya kita sudah membuat masalah. Tidak? Aku serahkan urusan selanjutnya padamu. Kakak, aku sudah mengalahkan Ye Xiaoyang. Seorang anak yang tidak belajar apa-apa. Jangan bilang dia sudah hancur. Membunuhnya juga tidak ada artinya. Diam, itu anakku. Siapa kamu? Berani berbicara sembarangan di sini. Seorang gadis muda. Apa urusannya dengan dia? Ambil nyawaku, bunuh dia. Saudara, tidak perlu bertindak. Mencari mati. Surat perintah hantu. Surat perintah naga. Ini benda apa sih? Jenderal 9 pintu. Kenapa kamu berhenti? Bagaimana kamu bisa memiliki benda seperti ini, naga? Itu adalah sesuatu yang diimpikan para prajurit. Semua ingin bergabung dengan organisasi khusus. Puncak kekuatan Hongbo. Bahkan aku sendiri tidak berhak masuk gerbang rintik-rintik. Sebuah jiwa naga. Dewi pejuang wanita. Posisi Tuan Li, jiwa naga pejuang wanita di internasional. Setara dengan penguasa negara kecil. Umur Dewi pejuang wanita jauh lebih langka. Di dalam jiwa naga, dia pasti sangat dihormati. Masa depannya cerah. Lebih baik mati daripada hidup. Tak heran berani membuat keributan di ibu kota. Ternyata ada 2 dewa peperangan yang memberi hormat padanya dan mendukungnya. Sister Suanji, kamu adalah dewi peperangan dari Dragon Ball. Kenapa tidak bisa? Bisa, tentu saja bisa. Lagi pula aku lebih hebat dari Sister Suanji. Aku mengerti. Makanya dia berani menghina orang di depan umum. Berani di depan umum mencelakai Ye Xiaoyang. Dan berani secara terbuka menantang keluarga Ye. Ternyata pengkhianat ada di sini. Kakak Beichen. Kakak Sueki sudah menahan mereka. Kesempatan yang langka. Ayo kita pergi. Lu Sueki. Identitas Dewa Perang Jiwa. Apakah bisa digunakan untuk melindungi orang? Apakah di hatimu masih ada saya sebagai guru? Iya, saya hampir lupa. Tuan Tang adalah panglima dari Jiwa Naga. Semua Dewa Perang Jiwa Naga harus mendengarkan perintahnya. Hahaha. Kalian ini sekelompok anak muda. Berani menunjukkan kebolehan di depan mertuaku. Sungguh menarik. Kakak, di gunung ada banyak guru. Mengapa kamu ingin menjadikannya sebagai guru? Setiap dewa perang yang bergabung dengan jiwa naga harus mendapatkan bimbingan dari Tuan Pang. Halo, Wu Sueki, dia Ye Beichen, kamu sabar. Cucuku, begitu kamu datang, langsung mengandalkan nama Long Feng untuk menunjukkan kekuasaan.
Apa kamu benar-benar menganggap aku lebih rendah dari Emyusu? Baiklah, aku sudah mengetahui perkaranya. Dia Ye Xiaoyang yang menghasut orang lain untuk provokasi terlebih dahulu. Saudara muridku membalasnya kemudian. Masalah ini seharusnya diakhiri di sini. Sialan. Pencuri yang berani. Kamu si kecil yang sombong ini tak bilang. Berani mengajari aku melakukan sesuatu. Apakah kamu punya kualifikasi itu? Kekuatan yang sangat kuat. Guru Tang benar-benar marah. Sueki hanya menyatakan fakta saja. Nampaknya kamu jelas melanggar hukum kerajaan. Melawan atasan. Melindungi penjahat. Lupa siapa yang memberimu gelar ini. Lu Sueki menuduh bahwa posisi Dewa Pejuang Roh Naga di Istana Roh Naga tidak adil. Apalagi kamu juga seorang wanita. Jangan sampai menyesatkan diri sendiri. Sebagai Dewa Pejuang Roh Naga, kamu dingin dan licik. Berani melawan aku. Apakah kamu ingin menanggung beban garis keturunan Miao? Atau mendapatkan nama buruk sebagai penguasa Feng Chang? Kalau darahmu panas, mari kita mulai. Maka saya sudah siap. Kamu mau melakukan apa? Kamu mau melakukan apa? Karena Jenderal Jiuhun ingin mengundurkan diri dari saya. Maka saya akan melepas lencana Jiuhun ini. Mengundurkan diri dari jabatan Jiuhun ini. Sungguh tindakan yang sangat tidak pantas. Orang-orang di sekitar Yi Beichen semua gila. Jabatan Jiuhun ini. Bilang tidak ya sudah, saya pergi. Dia benar-benar sosok yang luar biasa. Dia sebenarnya memiliki hubungan apa dengan Ye Beichen? Hanya demi seorang rekan. Apakah perlu bertindak seimpulsif ini? Tang Lao Sueki dengan kekuatan tingkat Dewa Perang ini. Dulu juga mendapat bimbingan dari Anda. Hari ini tidak peduli. Dia bahkan melukai dirinya sendiri. Menghabiskan sebagian besar jiwa perangnya. Menjadi kuat itu sulit seperti mendaki langit. Ada seorang laksamana yang telah berlatih selama puluhan tahun. Juga sulit untuk memecahkan belenggu ini. Namun dia menganggapnya sepele. Baiklah. Mulai sekarang, aku dan jiwa naga tidak berhutang budi satu sama lain. Selamat pagi, kakak. Jika demikian, kamu adalah pengkhianat jiwa naga. Biarkan aku, Dewa Perang. Silakan lakukan sesukamu. Mulai saat ini. Siapapun yang berani menyentuh adik muridku sedikitpun akan berjalan di atas mayatku. Termasuk kamu, Hang Qingchang. Baiklah. Ada lagi yang mau maju mati? Aku juga. Direktur Song, pasukan jutaan di Jiangnan bukanlah orang sembarangan. Baiklah. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kekuatan Master Tang semakin hebat dari sebelumnya. Konon, Tuan Tang pernah mengunjungi Gunung Longhu. Meminta ajaran petir dari Tianxi. Untuk menggabungkannya dengan ilmu bela dirinya. Kekuatan satu pukulan Tuan Tang, Dewa Perang. Cukup setara dengan bola api neraka dan pedang debu. Tidak perlu diragukan lagi. Lu Sueki, aku Lin Feng. Siapa di antara kalian yang mau datang dan mati lebih dulu? Kakak, Lin Feng. Kalian mundur dulu. Orang ini harus saya hadapi sendiri. Apa dia berani menghadapi masalah jin dan sendiri? HMPH, tidak tahu diri. Guru Tang hanya memiliki satu lawan, yaitu Lu Sueki. Dua orang di Wan Feng. Sama sekali tidak menganggapmu, Ye Beichen. Kepala saya berada di peringkat ke-6 dalam daftar Dewa Perang. Di seluruh dunia, tidak ada yang bisa berdiri sejajar dengannya. Itu hanya omong kosong yang tidak tahu malu. Ye Beichen, kau terlalu sombong. Kau berada di belakang mereka berdua. Masih ada sedikit harapan. Makan mie. Aku pasti akan mati tanpa ragu. Siapa yang akan mati masih belum pasti. Peristiwa hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kau malah melompat masuk dan membuat kakak guruku kehilangan semua kemampuan. Dan menghalangiku menyelidiki urusan keluarga Ye. Kalau begitu, terima 3 pukulanku. Jika tidak mati, aku akan membiarkanmu hidup. Jika kalah, maka mati. Saudara murid, Bei Cheng. Kau ini bagaimana mungkin? Langit tidak terburu-buru, anak itu. Ye Beichen sebenarnya monster apa? Bab kedua. Selanjutnya adalah jurus ketiga. Ini karena kamu memaksa aku. Ayo datang ke sini. Anak kecil, kepala sekolah yang mulia. Apa yang terjadi? Zizi benar-benar tak terkalahkan di dunia ini. Dia masih sangat muda. Kalau diberi 10 tahun lagi, Dragon tidak akan menjadi Dragon Negara. Dia akan tak terkalahkan di dunia ini. Tuan rumah menang.
Adik kecil, kamu benar-benar menang. Sepertinya setelah kita turun gunung, kamu tidak bermalas-malasan. Kakak Bei Chen, kekuatanmu ternyata begitu kuat. Itu sebabnya kita berdua tadi begitu khawatir. HMPH, ini masih jauh dari batas maksimalku. Ye Bei Chen, aku, seorang pejuang yang telah menjelajahi dunia, telah melalui 100 pertempuran. Bagaimana aku tidak tahu tentang sosokmu ini? Kau sebenarnya berasal dari mana? Makam Kaisar Kunlun. Apa? Selama 1000 tahun, benar-benar ada yang menyebut diri kaisar. Kau belum layak untuk tahu. Begitu ya. Aku ingin bertemu dengan Ye Mingyuan, bukan Tang Qinchang. Kalau kamu mau menghalangi lagi, aku akan membunuhmu. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Kamu pilih yang mana? Hahaha. Aku berlutut selama setengah hidupku, rambut panjang 60 tahun. Kamu serius? Kalau begitu, bunuh aku saja. Pendeta, aku tidak akan membunuhmu. Aku juga akan membunuhmu dengan cara yang sama. Karena kamu sudah berniat membunuh, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gunung ini adalah milikku. Siapa yang berani melepaskan? Masih berani bicara saat seperti ini. Apakah Ye Bei Chen masih punya kartu truf? Sekretaris Long. Ternyata dia. Siapa dia? Tahun lalu, kakek merayakan ulang tahun ke-80. Jamuan untuk para pejabat di Longdu. Orang ini juga duduk di meja pertama. Jadi, posisinya bukankah di bawah 1 orang? Di atas 10.000 orang. Benar, karena orang ini adalah sekretaris utama nomor 1. Sekretaris utama Longzu. Orang yang terkenal di kalangan pejabat dan masyarakat. Bahkan saya baru pertama kali melihatnya. Sekretaris Song, kedatanganmu kali ini. Ada hal penting yang perlu disampaikan. Saya hanya menyampaikan pesan. Prajurit hijau, dewa perang. Memegang jiwa naga. Kerja keras dan jasa besar. Sekarang usianya sudah tua. Kini telah menyelesaikan tugas dan mundur. Kalau tidak ada apa-apa, kita tinggal di wilayah ini. Kalau bisa, bawa sedikit sesuatu. Apa kamu tidak bercanda? Aku mengerti. Ini. Tuan mertua, Xiaoyang telah dipecat. Ini bukan hal kecil. Dan kakakku. Kalian berjalan pelan-pelan. Anak Ye. Ada apa lagi? Aku ingin bertemu Yu Yunpeng. Langsung membuktikannya di depan saya. Apa hubungannya dengan saya? Bicara. Tuan Ye, tolong berikan saya sedikit pengertian. Malam ini, kamu juga datang untuk menghalangiku. Saya tidak bermaksud seperti itu. Namun sebagai orang yang pernah mengalami ini, saya tetap ingin mengingatkan Tuan Ye satu hal. Kebenaran seringkali pahit. Jangan terus menyelidiki. Kamu mungkin tidak bisa menerimanya. Apakah kamu tahu sesuatu? Masa lalu tidak bisa diubah. Biarkan yang sudah berlalu pergi begitu saja. Tuan Ye, kamu terkenal di usia muda. Tak tertandingi di dunia. Tidak tahu apakah kamu tertarik dengan jiwa naga ini. Sebuah perintah jiwa naga yang sangat tua. Sekretaris naga, terima ini ya. Ini adalah maksud dari penguasa naga. Dan juga Dewa Perang Sueki. Perintah pengejaran Tang Qinchang terhadapmu juga telah dicabut. Jiwa naga selamanya memiliki tempat untukmu. Siapa sebenarnya Ye Bei Chen ini? Sekretaris naga memanggilnya Tuan Ye. Di Mingdu tidak ada yang kedua. Keluarga Ye mencari Ye Mingyuan melalui Ye Bei Chen. Itu adalah keluarga Rong. Tidak mungkin ada yang lain meskipun dari keluarga Ye. Tidak perlu mengumpulkan orang-orang pada saat seperti ini. Terima kasih atas niat baikmu, naga. Aku, Ye Bei Chen, bergerak di antara langit dan bumi. Datang dan pergi dengan bebas. Tidak terikat oleh apapun. Keinginan jiwa naga ini tidak berhak untuk diterima. Tolong, naga, carilah orang lain yang lebih baik. Sudahlah, sudahlah. Tentara hebat dari kerajaan naga. Sungguh disayangkan. Tuan Ye, saya mohon pamit terlebih dahulu. Tidak mungkin. Dia bahkan menolak posisi seperti Panglima Jiwa Naga. Ini adalah berita terbesar di kalangan klan naga dalam 3 tahun terakhir. Aduh, anak ini jelas bukan orang biasa. Kakak, ini pasti kakak. Kenangan kakak. Mengenang kakak. Aduh, ini adalah luka dalam yang ditinggalkan oleh peluru. Cepat bantu saya cari beberapa obat. Saya harus merawat lukanya. Tuan, Tuan. Ini sangat serius, Tuan. Ada apa? Kok panik sekali? Berita terbaru. Ji Bei Chen telah mengalahkan Qinchang, Dewa Perang. Apa katamu? Tang Qinchang kalah.
Ya, pemimpin aliansi Hanyu mengizinkan Ye Beichen untuk mengangkat Tang Qinchang sebagai panglima. Dan dia menolaknya. Cepat, pergi. Langsung ke bandara. Dia datang untuk menyerang berapa? Milikku. Kakak senior, bagaimana perasaanmu, Ruoyu? Adik kecil. Maaf membuat kalian khawatir. Mbak senior, meskipun kamu sudah sadar. Tapi jika luka dalam di tubuhmu tidak diobati, takut akan mempengaruhi latihanmu di masa depan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Asalkan adik kecilku baik-baik saja sudah cukup. Kamu dan senior Ruyan sama keras kepala. Adik kecil, setelah kita turun gunung, apakah guru besar pernah mengajarkanmu tentang Huang di Neijing? Tidak ada. Tapi aku mencuri belajar satu teknik. Keterampilan medisku sekarang lebih baik dari yang sebelumnya. Terutama teknik pijat ini. Sangat mahir. Saudara kecil, kamu ngomong apa sih? Teknik pijat. Kamu tidak serius. Jangan salah paham ya. Metode pijatan ini adalah inti dari Huang di Neijing. Kakak, luka dalam tubuhmu dapat sepenuhnya diingat melalui metode ini. Aku percaya pada keterampilan medismu. Kalau begitu, tidak ada waktu yang tepat. Mari kita mulai segera. Luo Yun, tolong mundur sebentar. Metode pengobatan apa yang akan digunakan? Masih tidak membiarkan saya melihatnya. Kamu tidak benar-benar ingin melakukan hal-hal yang tidak pantas, kan? Pasti pantas, sangat pantas. Tapi metode pijat ini membutuhkan kakak senior kita untuk melepas pakaian. Perawatan yang dekat baru efektif. Ye Beichen, kamu masih bilang itu pantas. Seharusnya aku terus mengikuti kamu. Adik saya sebagai seorang dokter tidak akan memiliki pemikiran apapun tentang tubuh pasien. Jika kamu merasa khawatir, kamu bisa tinggal di sini. Kita semua adalah perempuan. Bukan, kakak? Tidak perlu, saya akan menjaga di luar untukmu. Jika dia berani mengganggumu, bilang saja padaku untuk memukulnya lagi. Apa kamu bisa mengalahkanku? Percaya atau tidak, sekarang juga bisa saya pukul kamu. Biar kamu. Begini lebih baik. Kakak, kamu sudah siap? Saya akan mulai sekarang. Kakak, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Kakak ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Apakah itu tentang keluarga Ye? Benar, kakak tahu semuanya. Bisakah kamu memberitahuku semuanya? Adik, sebenarnya, Ye Laoqi dan Yo Xianglian bukan orang tua kandungmu. Apa? Ini apa? Bagaimana bisa begitu? Lalu, siapa orang tua kandungku? Mengapa Ye Mingyue membunuh mereka? Ini, kamu mungkin hanya bisa bertanya kepada mereka sendiri. Budi baik yang diberikan lebih besar dari langit. Meskipun mereka bukan orang tua kandungku, aku pasti akan membalas dendam untuk mereka. Aku perkirakan, Ye Mingyuan sekarang seharusnya sudah melarikan diri dari Longdu. Tidak peduli kemana dia pergi. Aku akan membuat masalah untuk mereka. Aku sudah mengaktifkan sistem internal Longhun. Percayalah, segera akan ada jejaknya. Sister, kamu baik-baik saja. Dia tidak menyakitimu, kan? Ruyu, kamu jangan khawatir. Adik juniormu bukan orang seperti itu. Selama ini, aku pikir dia melakukan sesuatu yang buruk. Ye Mingyu melarikan diri ke Zonghai. Zonghai adalah pusat ekonomi negara naga. Puluhan juta orang. Jika bulan malam menyala ingin menyembunyikan dirinya secara sengaja. Mencari dia sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Lalu bagaimana jika tidak bisa menemukannya? Bukan berarti tidak bisa menemukannya. Hanya butuh sedikit bantuan. Seperti keluarga Han yang pertama di Zonghai. Kalau mereka bersedia membantu, mencari satu orang pun akan sangat mudah. Keluarga Han. Aku tahu. Aku langsung pergi kerja sekarang. Surprise ini adalah janji. Selamat datang di Zonghai, teman lama Li Xiao. Sudah lama tidak bertemu kalian. Ini adalah janji. Setelah aku tahu kamu akan datang ke Zonghai, aku sengaja menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Hati biru tua ini bernilai puluhan juta. Dibuat dari berlian asli paling keras dari Afrika Selatan. Melambangkan cinta yang sekuat emas. Jika you tahu orang yang aku sukai selalu kamu. Jadi berikan aku satu kesempatan. Janji padanya. Janji padanya. Janji padanya. Janji padanya. Sebenarnya aku.
Kamu siapa? Turunkan kalung berlian yang aku berikan untuk Yu. Berlian. Saya rasa ini kaca. Ini terbuat dari yang paling keras di dunia. Berlian asli dari Afrika Selatan. Kekerasannya setara dengan paduan. Dengan barang seperti ini, kamu masih berani memberikannya. Kamu menghancurkan kalung berlian yang aku berikan. Sekali diremas langsung hancur. Kamu yakin ini bisa disebut berlian? Jangan remehkan saya. Ingat, Ruoyu adalah tunangan saya. Tidak seharusnya ada yang lain. Tidak ada Ruoyu. Apa yang dia katakan itu benar? Benar? Sebenarnya saya dan Kak Bei Chen sudah bertunangan sejak lama. Hehe, sudah. Semua ini adalah kesalahpahaman. Ruoyu, kami semua mengira kamu masih lajang. Iya. Semua ini adalah kesalahpahaman. Hahaha. Tidak apa-apa, kan kamu memang ingin menyambut Ruoyu. Kamu sudah memesan tempat khusus, kan? Cepat sekali berlalu. Maaf ya. Aku sengaja memesan Jinning International Manor untukmu. Di dalam hanya menerima orang-orang terpandang. Kalau tidak, bahkan jika orang biasa memiliki kekayaan 100 miliar, kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ayo pergi. Hari ini ada orang penting di sini. Orang-orang biasa. Daging gulung ada di sini. Hari ini ada orang penting di sini. Orang-orang biasa. Tidak boleh masuk. Kalian berani menghalangi kami. Apa kalian tidak melihat Lin Xiao di sini? Menyingkir, Nona Han Yu. Jika dia adalah putri besar keluarga Han. Lalu orang di kursi roda itu bukankah kakek Han? Kakek Han Jinlong. Sekarang kondisinya jauh lebih baik. Jika dia bisa beristirahat di sini beberapa hari, dia akan segera sembuh. Semoga saja. Jika terus begini, tidak hanya penyakitnya tidak sembuh. Tahun depan pada hari ini, mungkin kuburmu sudah ditumbuhi rumput. Kau makan kotoran? Kau tahu apa yang kau katakan? Segera minta maaf kepada kakekku. Anak muda, apa yang kau katakan barusan? Kaki Anda pernah patah sebelumnya. Dan sudah terluka di lutut. Sekarang sudah bulan Juni. Namun Anda masih mengenakan kulit harimau. Ini membuat panas sulit untuk hilang. Dalam waktu kurang dari seminggu, kaki Anda akan benar-benar hancur. Omong kosong. Bersembunyi dan minta maaf kepada kakekku. Bersembunyi dan minta maaf kepada kakekku. Han kecil yang masih muda ternyata adalah seorang master pejuang. Tunggu, kakek biarkan dia pergi. Apakah Anda baru-baru ini mengonsumsi ginseng di setiap makan? Kamu tahu kami adalah orang Han. Tahu ginseng adalah suplemen yang penting. Lalu mengira kami makan ginseng. Kamu ini seperti kucing buta yang menabrak tikus mati. Tebak saja sembarangan. Saya sarankan kamu sebaiknya berhenti mengonsumsi ginseng. Kalau tidak, dalam waktu kurang dari sebulan, jangan bilang kamu masih punya kaki ini. Bahkan nyawamu pun tidak akan cukup. Kalau berani bicara sembarangan lagi, akan kutebas lidahmu, orang. Tunggu, sudahlah. Bocah bau, apakah kamu tahu bahwa kamu berbicara sembarangan denganku? Hampir saja aku lupa. Jangan tunjukkan jarimu padaku. Demi kamu adalah teman Ruoyu. Aku maafkan kamu kali ini. Mencari mati. Li Xiao. Hai, Bibi Li. Kenapa Anda di sini? Kalian ini. Oh iya. Aku bawa temanku ke sini untuk menyambutnya. Ya Tuhan. Dia bukannya Bei Chen yang mengacau di Kyoto, kan? Bagaimana dia bisa datang ke Zonghai? Bully, ada apa denganmu? Hah? Tidak ada. Tidak apa-apa, hari ini kalian bisa bermain di sini sesuka hati. Semua biaya ditanggung sepenuhnya. Demi Lin Xiao, harus melihat wajahmu. Ya. Iya, benar. Aku dengar bisa berbelanja gratis di Jinlin International Manor. Ya. Seluruh Jiangnan hanya ada satu Lin Xiao yang mendapatkannya. Itu terlalu memuji, terlalu memuji. Baiklah, kalian jangan berdiri di sini lagi. Ayo masuk bersama. Bully, silakan. Kakek, kenapa kamu membiarkan anak nakal itu? Dia berani mengutukmu. Sudahlah. Xiao Yu, dia hanya seorang pemuda. Siapa yang belum pernah muda? Saya sarankan sebaiknya kamu selesaikan orang itu terlebih dahulu. Kalau tidak, dalam sebulan, hidupmu akan berantakan. Percaya. Apakah kamu pikir merendam ginseng ini benar-benar ada masalah? Kakek,
Kenapa kamu masih percaya omong kosong penipu itu? Kamu sudah minum ginseng yang direndam ini selama setengah tahun. Ini adalah obat yang diberikan oleh dokter hebat dari Lingnan. Juga. Atau mungkin aku terlalu memikirkan. Anak itu memang punya sedikit keterampilan medis. Tapi dia tidak sebanding dengan dokter hebat dari Lingnan itu. Kakek, bagaimana kabarmu? Sudah jauh lebih baik. Kakek, ada apa? Kakek, ada masalah dengan ginseng yang direndam ini. Bagaimana mungkin ada masalah? Cepat, cari Ye Bei Chen. Ayo, kakek. Kakek. Saudara-saudara, kita bisa berkumpul di sini hari ini. Semuanya adalah untuk menghargai kita, Linda Xia. Saya mengusulkan kita semua mengangkat gelas untuknya. Bagaimana? Ayo. Nikmati makanan dan minumannya. Semua orang, haha. Begitu meriah. Chen Xiao, kenapa kamu datang ke sini? Kebetulan sekali, tidak ada apa-apa. Siapa sebenarnya Chen Xiao ini? Anak tertua keluarga Chen. Keluarga kedua terbesar di Zonghai. Tidak heran dia begitu angkuh. Cobalah tersenyum meski cemberut. Tidak bisa begitu. Tidak terlalu baik. Tidak, Chen Xiao. Aku sangat menyambutmu. Baguslah begitu. Wah, tak menyangka ada yang tersembunyi hebat. Bukan Chen Xiao. Ini teman saya. Tolong beri saya muka baik, ya. Muka apa yang kamu punya kalau di sini, tidak pernah kehilangan muka. Jangan bilang itu kamu. Bahkan istrimu. Aku juga yang suka padanya. Cantik, bagaimana dengan saya? Hari ini saya bawa 82 tahun. Kau ikut aku ke ujian, pelan-pelan pikirkan. Bagaimana? Kakak ipar. Aku juga ingin mati. Tidak heran kau sebelumnya ada sedikit rasa. Tapi hari ini kau benar-benar salah, datang orang. Datang orang, berhenti. Tidak heran kau brengsek ini begitu sombong. Ternyata ada manajer Li yang mendukungmu. Bisakah kau memberiku sedikit muka di usia muda ini? Tinggalkan tempat ini, Tuan Li. Anak ini tidak tahu hidup dan mati. Aku sudah lama tidak suka padanya. Jadi, Tuan, kau tidak perlu memberiku muka. Tidak perlu membela dia untukku. Diamlah. Kau diamlah. Aku akan semakin berani terhadap Tuan Ye. Aku akan menghukummu atas nama ibumu. Siapa Tuan Ye? Kamu salah orang, kan? Manajer Li, kamu serius? Kalau begitu, apa salahnya? Manajer Li. Aku tetap butuh muka kamu. Bocah. Li Jing, kamu bisa melindungimu untuk sementara. Tapi tidak selamanya. Kita lihat saja. Berhenti. Aku yang membiarkanmu pergi. Apa maksudmu? Kau mengotori bajuku. Merusak seleraku untuk makan. Bersembunyi dan minta maaf. Bagus, sangat bagus. Ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Manajer Li, aku tidak peduli dengan sikapmu hari ini. Kali ini kamu berhenti. Siapa yang berani mengganggu orangku? Bunuh seluruh keluarganya. Bunuh seluruh keluargaku. Keluarga Chen kalian sangat berkuasa. Seluruh keluargaku. Keluarga Chen kalian sangat berkuasa. Tidak tahu. Masih mengira keluarga Chen kalian sudah menjadi Raja Donghai. Mbak Hai, itu salah ucap saya. Tuan Ye, Anda ingin bagaimana menyelesaikannya? Apa yang saya katakan tadi, Anda lupa. Nak, jangan terlalu sombong. Aku yang menindasmu. Bagaimana? Berlutut dan mengaku salah. Kenapa Tuan Ye tidak mengerti apa yang saya katakan? Baik. Mengaku kalah. Tuan Muda Ye, Anda memiliki banyak kemurahan hati. Saya tahu saya salah. Ini baru ada sikap mengakui kesalahan. Tuan Ye, sebelumnya saya telah mengganggu Anda karena kebodohan saya. Tolong selamatkan saya. Kakek, saya dan anak-anak akan pulang bersama.
Saya pergi. Ye Wei Cheng. Jangan beri saya kesempatan. Pasti akan membuatmu menderita. San Sheng Shou, kamu bertindaklah. Juga dalam keadaan hidup dan mati. Kakek Han sudah sakit parah. Hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Ah, mengapa bisa begini? Kalian para dokter ahli ini ngapain saja? Biasanya saat minta uang, sangat antusias. Tapi saat-saat krusial, tidak ada gunanya sama sekali. Keadaan sudah seperti ini. Hanya bisa menggunakan racun untuk melawan racun. Semoga tidak menggunakan racun untuk melawan racun. Dia masih bisa diselamatkan. Anak muda, siapa kamu? Berani bicara sembarangan di sini. Cepat pergi dari sini. Ayah, Tuan Ye adalah dokter yang dihubungi kakek sebelum dia pingsan. Dia sangat mahir dalam pengobatan. Dokter bisa menyelamatkanku. Ayah bisa? Oh. Kalau begitu, katakan. Seberapa besar keyakinanmu? 10%? Kamu bercanda. Kami para ahli tua saja tidak bisa. Kamu yang masih muda ini mau melakukan apa? Tuan Han, apakah Anda lebih memilih percaya pada anak muda ini daripada kami yang sudah tua? Aduh, dari mana kamu menemukan penipu ini? Suruh dia segera pergi. Paman, percayalah padaku, cukup sudah. Orang, keluarkan dia. Usir dia dari sini. Tunggu sebentar, bro. Aku percaya bahwa Tuan Tua tidak akan sembarangan. Karena dia meminta Xiao Yu mencari Dr. Ye. Maka tolong, Dr. Ye, berikan bantuan untuk menyelamatkan Tuan Tua keluarga kita. Baik. Bro, apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan anak ini? Waktu Tuan Han adalah peluang hidup. Kalian biarkan anak kecil ini menyia-nyiakan waktu. Kesempatan hidup ayah tua semakin berkurang. Percaya kepada orang yang mempekerjakan. Kalau ragu, jangan pakai orang itu. Kalau terjadi apa-apa, aku yang bertanggung jawab. Kalau begitu, semua orang keluar. Selama aku mengobati. Apapun yang terjadi. Siapapun tanpa izin saya. Dilarang masuk. Kalau tidak, akan mati. Hidup dan mati tanggung sendiri. Loh, saya masuk lagi ya? Kamu mau pukul saya? Diamlah, Nona Ye. Saya akan segera mengambilnya kembali. Tapi, apakah kamu benar-benar tidak butuh bantuan orang lain? Aku tinggal di sini, semua berhenti. Anak kecil, aku cuma mau lihat sampai kapan kamu nakal. Kamu gak bisa membantu aku sama sekali. Semua orang keluar dulu. Jadi berhentilah. Kita tunggu di luar saja. Ayo pergi. HMPH. Hai. Ah. Bro. Anak kecil Xiao Yu pasti penipu. Paman kedua. Ye Beichen benar-benar hebat. Dia langsung bisa melihat penyakit kakek. Harus kamu. Paman kedua. Dia adalah puncak Grandmaster. Tapi malah terluka internal karena getaran. Dia bersembunyi di dalam, mau apa? Kamu tidak apa-apa. Ah. Bocah, apa yang kamu lakukan pada ayahku di dalam kamar? Mengapa ada gelombang energi spiritual yang begitu kuat? Maaf, tercekik sedikit. Sungguh maaf. Ini salahku, tidak mendidik saudara dengan baik. Tidak mengganggu Anda, kan? Saya sudah bilang sebelumnya. Siapa yang memintamu masuk? Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk? Hahaha, bocah nakal. Kau berani mengadu duluan. Aku ingin bertanya padamu. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Jarum-jarum itu penuh di titik akupunktur. Apakah itu untuk menyelamatkan orang? Atau untuk membunuh? Metode jarum ini sangat familiar. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas padamu. Selama saya berpraktik sebagai dokter, siapapun tidak boleh masuk. Han Lauer, kamu melanggar aturanku. Hari ini saya tidak peduli siapa kamu. Saya juga tidak peduli seberapa besar kekuatan keluarga Han. Jika kamu tidak memberi saya penjelasan, saya tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dokter Ye, kamu terlalu memaksakan keadaan, ya? Kakak, coba lihat ini. Dia sudah mulai melampaui batas. Tidak tahu berterima kasih. Tuan Ye,
Tadi Anda menjerit karena apa? Tidak melihat wajah Anda benar-benar memucat, kan? Tuan tua tadi menjerit karena racun sedang dikeluarkan. 4. Memeriksa nadi dengan satu tusukan. Metode diagnosis ini baru saja menggunakan jarum San untuk mengembalikan energi Yin dari palang 9. Apa itu jarum palang 9 untuk mengembalikan energi Yin? Jarum palang 9 untuk mengembalikan energi Yin adalah teknik jarum ajaib yang hilang selama berabad-abad. Itu bisa berfungsi seperti menghidupkan kembali yang sudah mati. Apa? Apakah itu berarti sudah hilang? Bagaimana mungkin? Belum perlu membahas benar atau tidaknya. Bahkan jika itu benar. Ini adalah ilmu kedokteran kuno yang sudah hampir 1000 tahun. Sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Apa itu menghidupkan kembali? Sungguh konyol. Masalah hanyalah harimau kertas. Kau adalah Liang Zi. Nona Bai. Urusan di sini kita berdua tidak ada hubungan. Permisi. Kau tidak bisa pergi. Panggil orang. Kau telah merusak pengobatan ayahku. Ingin melarikan diri, tidak ada jalan. Sepertinya kalian berniat untuk menangkapku. Kurang bicara. Balas dendam untuk ayahku. Tembak. Ayah, kamu sudah bangun. Bisa hidup kembali. Ternyata benar, sembuh total. Apa ini mimpi? Ini sudah sembuh, ya? Kamu benar-benar bangun. Jangan, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ini Tuan Ye. Dia menyelamatkanmu. Tuan Ye. Dokter Ye, cepatlah. Tangan ajaib menyembuhkan, aku tua ini. Tuan Ye. Hari ini kau menyelamatkan nyawaku. Aku tak tahu apa yang harus kubalas. Mulai sekarang. Keluarga Han 108 orang. Silakan kamu kendalikan. Menyeberangi api dan air. Mati pun tidak ada penyesalan. Apakah sudah bisa menerima? Saya sudah menerima budi baik Tuan Xie kepada ayah saya, yang telah menyelamatkan nyawanya. Tadi saya yang tidak beres. Mengganggu kamu sampai ingin membunuh. Ingin menyiksa saya. Han Bao tidak pernah memiliki niat jahat. HMPH. Barulah terlihat seperti sedang meminta maaf. Lau Han rela mengorbankan segalanya. Aku hanya punya satu syarat, lindungi orang ini. Kamu mau cari siapa? Di ibu kota, keluarga Ye Wukue. Baik, selama orang ini masih di Zonghai. Dalam 3 hari, bisa beri jawaban kepada Tuan Ye. Kakak Bei Chen, kamu sudah kembali. Dengan siapa kamu sedang berbicara di telepon? Oh, besok ada pertemuan alumni di Zonghai. Mereka mengundang aku untuk ikut serta. Kakak Bei Chen. Kalau begitu, bisakah kamu ikut aku besok? Halo. Dia siapa? Dia bagaimana bisa datang ke Zonghai? Tuan Ye. Senang sekali bisa bertemu Anda di sini. Nama saya Wang Chang'an. Benar-benar. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu Tuan Ye lagi. Kami saling mengenal. Anda mungkin tidak mengenal kami. Tapi di acara amal Dragon Ball, kami ada di sana. Oh, Tuan Li. Silakan duduk di tempat saya. Saya di depan. Tidak perlu, kalian dulu saja sibuklah. Kalau ada apa-apa, panggil saja kami. Semua sudah datang. Tidak apa-apa, acara perayaan sekolah sudah mulai. Mari kita cari tempat duduk dulu. Para alumni sekalian, terima kasih sudah datang untuk merayakan perayaan 40 tahun Universitas Zonghai. Karena keinginan kuat dari para alumni yang luar biasa. Acara pertama perayaan sekolah kita adalah mengumpulkan sumbangan untuk alma mater. Saya harap Anda dapat berdonasi dengan murah hati. Untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan alma mater. Saya menyumbang 3 juta.
Baik, alumni ini menyumbang 3 juta. Saya menyumbang 5 juta. Baik, alumni ini menyumbang 5 juta. Saya, Chen Liao, mewakili keluarga Chen Donghai menyumbang 50 juta. Ayah menyumbang 50 juta untuk kampus utara. Saudara-saudara, menurut yang saya tahu, hari ini sekolah kita akan kedatangan seorang tokoh besar. Li yang ada di sini. Apa yang kau bicarakan? Cepat turun. Ayah, saya. Kami menyambut dengan hangat. Legenda sekolah kita. Ye Beichen, bukankah kau sangat berkuasa? Bahkan putra besar keluarga Han pun menghormatimu. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Universitas Donghai. Keluarga Chen saya menyumbang 50 juta. Ye Beichen, kamu harus menyumbang lebih banyak dari keluarga Chen saya. Cheng Yang, kamu bicara apa sih? Kakak Beichen tidak punya uang. Aun Tie Luo, jangan bilang kamu sudah ditipu olehnya. Dia kan pria yang ditanggung oleh putri keluarga Han. Bajingan, kenapa kamu berpura-pura menjadi keluarga Han? Aku bilang, bagaimana anak ini bisa layak menjadi selir? Ternyata dia menjadi orang kepercayaan putri keluarga Han. Lele. Ngapain berdebat dengan anjing gila? Kamu pasti benar-benar tidak punya uang, kan? Nona Han tidak memberi kamu uang saku. Aku di keluarga Han. Mewakili Tuan Ye menyumbang 1 miliar untuk Universitas Zonghai. Bapak Han sendiri juga datang. 1 miliar. Memang pantas disebut harga yang fantastis. Sombong dan angkuh. Hanya seorang pria tampan kecil saja. Bagaimana mungkin berani-beraninya? Tuan Ye adalah tamu paling terhormat dari keluarga Han saya. Tak mungkin kamu bisa menjelek-jelekan dia. Lau Han. Nona Han. Anaknya dia diam saja. Tuan Ye, bagaimana menurutmu harus ditangani? Mau apa ini? Apakah kamu ingin mempermainkan saya? Atau mengolok-olok saya? Atau ingin saya menjaga harga diri? Katakanlah. Jika saya bisa begitu mudah melepaskanmu. Apakah itu berarti semua orang bisa memperlakukan saya seperti ini? Tuan Ye Beishan. Anak saya telah menabrak Anda. Itu salahnya. Sekarang saya akan mematahkan kakinya sebagai permintaan maaf untuk Anda. Bagaimana? Dia sudah bukan pertama kali menyusahkan saya 1 kaki. Tidak cukup apa? Baiklah, kalau begitu datang lagi 1. 2 kaki. Bisa. Tidak cukup. Ye Beichen. Dia adalah anak saya. Kalau begitu, saya atas nama Anda akan menyumbang 1 miliar ke Universitas Zonghai. 1 pasang kaki tambah 1 miliar. Sudah cukup kan? Oh. Ayo. Apa? Ye Beichen, ini juga tidak cukup. Itu juga tidak cukup. Kamu sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Aku mau nyawa. Anak. Ikuti saya. Iya. Halo. Apakah itu? Urusan saya. Ada sedikit sial. Banyak orang, banyak mata. Mari kita cari tempat yang tenang untuk berlatih. Keluar, saya keluar. Begitu. Silakan bicara. Tuan Ye. Orang yang Anda cari, Ye Mingyuan. Sekarang bersembunyi di kedutaan negara beruang. Benar, Tuan Ye. Kedutaan negara beruang secara nominal adalah milik negara beruang. Jika kita memaksa masuk, kemungkinan besar akan memicu masalah diplomatik serius antara kedua negara. Saya tahu sepertinya saya mengalami masalah. Ada apa? Kenapa panik? Ada sekelompok bersenjata yang tidak dikenal. Masuk ke ruang perjamuan. Memaksa membawa Nona Ju. Dan meninggalkan pesan. Kalau berani, datanglah ke kedutaan besar Xiongguo untuk meminta orang. Mencari mati.
Berhenti, ini adalah kedutaan besar Xionghuo. Berhenti, jangan maju lagi. Aku akan menembak. Suruh pemimpin kalian keluar dan menyerah. Jika tidak, hari ini aku akan membantai tempat ini. Sombong no. Ah, Ye Mingyuan. Kau membiarkanku datang ke negara beruang. Master, aku sudah datang, bagaimana? Sekarang tidak berani keluar menemuiku. Katakan padamu, jika Yuyu kehilangan satu helai rambut, aku akan membunuh kalian semua. Kalau dia sedikit saja terluka, aku akan membantai seluruh kedutaan negara Xiong kalian. Hahaha, Ye Beichen. Berani-beraninya dia di depan master negara kita Xiong. Aku rasa dia sedang mencari mati. Tidak mungkin. Kamu adalah puncak Grandmaster. Usiamu berapa tahun? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ya. Anak kecil, banyak ikan. Kalau tidak, mati. Orang Tiongkok. Kamu besar sekali. Keberanianmu juga tidak buruk. Kamu tahu ini tempat apa? Kedutaan negara beruang. Lepaskan aku, kalau tidak aku buat kamu menanggung 1000 kematian yang tak terampuni. Kami mengundangmu ke kedutaan untuk membahas bagaimana menangani masalah ini. Sementara kedutaan menginjak-injak jenderal kami. Apakah ini berarti kalian ingin menjadi musuh negara kami? Kau telah menangkap wanitaku. Masih berani berkata mengundangku. Lepaskan Youyu. Siap membayar harga. Kami orang-orang negara kami tidak akan terancam. Kau. Kau berani menyerangku. Aku adalah orang penting dari negara beruang. Kalau tidak, lepaskan dia. Ah, lepaskan dia. Segera lepaskan dia. Kakak Beichen. Mo Yuan. Maafkan aku, membuatmu terkejut. Ye Beichen. Orang yang kau inginkan sudah aku bawa datang. Bisa lepaskan saya sekarang. Jangan terburu-buru. Masih ada satu orang lagi. Saya juga mau kamu serahkan. Siapa Ye Mingyuan? Ye Mingyuan. Yang mulia Ye Beichen. Saya hanya seorang ajudan. Ye Mingyuan adalah orang yang dibawa oleh Komandan Kyle. Kamu minta orang padaku, saya. Juga tidak ada gunanya. Lalu bagaimana dengan Kyle, Ye Beichen? Apakah dia sedang mencariku? Ye Beichen sedang mencariku. Tuan Ye Mingyue bilang kamu sangat kuat. Hari ini aku melihatmu. Memang tidak salah dengannya. Aku tidak percaya kamu benar-benar berani membunuh si sopir tua. Dia adalah Jenderal Bintang 4 dari negara beruang. Kamu membunuhnya. Akan memicu perang antara negara naga dan negara beruang kita. Tuduhan ini kamu tidak mampu tanggung. Hatimu begitu kejam. Yang mulia Ye Beichen. Jangan sampai dia memancing emosi kamu. Aku paling benci orang yang memanfaatkan aku sebagai alat. Hari ini aku datang untuk menyelamatkan istriku. Tapi sekaligus membantumu dengan mudah. Apa yang kamu katakan? Kamu juga berada di dunia dewa peperangan. Kekuatanmu memang sedikit lebih kuat dariku. Murid hebat Ye Lingyun. Aku menyimpan satu hati untukmu. Kau pikir aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku? Tidak kusangka ada makhluk seperti ini. Bersihkan aku, ya. Ye Beichen, kau tidak tahu diri. Jangan bunuh aku, meski jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, pergilah jadi hantu saja. Ah, tolong biarkan aku hidup. Xiong Batian, apakah dia tidak sedang ditembus sekali lagi? Apakah dia sudah menembus ke atas tingkat Dewa Perang? Dewa Perang Xiong Batian. Sang terkuat di negara saya, Xiong Kuo. Ahli nomor 1 di benua Eurasia. Benarkah? Ye Beichen, kau benar-benar berani sekali. Ingatlah. Jangan pernah menantang negara Xiong kalian lagi.
Sekarang serahkan Ye Mingyuan padaku. Ye Beichen, kamu masih orang pertama yang berani menantang aku, Wu Batin. Batin, jangan buang-buang waktu lagi. Aku hormati kamu sebagai senior dalam jalan seni bela diri. Aku beri kamu 3 bagian. Kakak Beichen, Batin yang beruang ini benar-benar sangat hebat. Tenang saja. Aku datang untuk mencari Wu kali ini adalah untuk menundukkan semua orang di sini. Hahaha. Ye Beichen, apa kamu gila? Kamu benar-benar akan bertindak. Berani menghinaku, kamu mencari mati. Apa? Bisa-bisanya menghalangi. Ini. Tidak mungkin. Bisa-bisanya mencapai tingkat di atas memotong dewa. Mencapai ketenangan. Ini baru segini. Ini tidak masuk akal. Ini yang pertama. Mencari mati ya. HMPH. Ini trik kedua. Ye Beichen, aku lihat kau bersembunyi sampai kapan. Kapan kau akan terima hukuman? Ayo, ayo. Ini adalah rompi merah ketiga. Kedutaan negara kalian melindungi Ening. Sebenarnya dia pantas mati 1000 kali. Aku ingat kau adalah senior di dunia bela diri. Sekarang sudah 3 jurus berlalu. Bersiaplah untuk mati. Ye Beichen, kau mengira kau siapa? Ingin membunuhku. Tunggu di kehidupan selanjutnya. Ye Beichen, kau. Di mana Ye Mingyue? Katakan hahaha. Sudah terlambat. Dia sudah naik helikopter terbang ke negara beruang. Seumur hidupmu, jangan berharap bisa menemukannya. 1, 2, 3, jalan. Dokter, sekarang bagaimana? Siap, mulai. Pergi ke Cina.